Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akses ke monitoring rehab berat ya, di sini silakan buka browser ya, bisa Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge atau Safari. Tapi kalau misalkan ada kendala di sini ada langkah mitigasinya. Jadi kalau misalkan lemot ataupun timeout ya, di sini sebenarnya ada firewall ya, firewall yang memang dari Biro HDI-nya itu diblok sama versi browser yang baru. Jadi sudah lengkap mitigasinya, tinggal diketik saja di browsernya, di address barnya misalkan Chrome seperti ini ya, Chrome Play TLS disable TLS. Jadi seperti yang di pengumuman ini, tinggal di disable saja. Di sini ketik TLS, nanti disable saja yang cyber security-nya seperti ini ya, disable saja. Tapi kalau misalkan nggak lemot, misalkan lancar-lancar saja, silahkan bisa langsung login. Ini close dulu, kemudian masukkan di sini email ya, email yang kemarin yang dikirim, kemudian passwordnya di sini, tinggal masuk aplikasi. Nah kalau sudah masuk aplikasi, di halaman dashboard ini di sini ada jumlah ya, jumlah madrasah yang mendapat bantuan. Kemudian di sini secara pusat ya, secara nasional ini ada 75 madrasah yang sudah divisitasi. Kemudian di sini ada 1747 total paketnya. Kemudian di sini ada 152 total visitasinya. Artinya dari 75 madrasah ini yang divisitasi itu ada yang sudah beberapa kali divisitasi, begitu ya. Ini yang sudah divisitasi oleh setiap regionnya. Di sini progresnya baru 9% ya, sudah 9% di sini yang proses visitasinya. Jadi yang dihitung bukan per visitnya, tapi per madrasah yang divisit, begitu. Nah kemudian kalau bisa scroll ke bawah di sini ada rekapnya ya, ada rekapnya dari perusahaan, kemudian jumlah visitor terdaftar, artinya dari KL ataupun dari TA, setiap perusahaan ini sudah mendaftarkan berapa orang. Kemudian di sini yang harus divisit ya, status pendampingannya 52, contohnya PT Kirama Karya. Di sini yang sudah divisitnya baru 10, kemudian yang belum divisit 132. Nah, di sini persentasenya 7,04%. Ini seluruhnya. Kalau misalkan mau dikirim di grup rekapnya ya, di sini cetak Excel saja, nanti di Excelkan. Seperti ini contohnya. Kayak kita kembali ke aplikasi. Nah, kemudian di sini ada dashboard ya. Di sini ada history ya, aktivitas dari visitasi ya. Di sini ada yang terakhir melakukan pendampingan ini pada tanggal 5 Desember, artinya kemarin ya. Kemarin Pak Heru Agus ya, itu monitoring ke MI Muhammadiyah Gangin. Nah, kemudian kalau misalnya mau lihat hasil monitoringnya atau hasil pendampingannya, di sini ada menu ya. Di sini ada menu hasil monitoring. Tinggal klik saja. Nah, kemudian di sini ada jenjang, ada filter ya. Jadi bisa difilter misalkan MI saja. Kemudian ada provinsi, kota, status ini ada sudah dikunjungi atau belum dikunjungi, kemudian regionnya di sini bisa difilter juga, misalkan di PT Kirama Karya ini ya, kemudian di Artefak Arkindo region 2, kemudian di Ciria Jasa dan seterusnya. Ini bisa difilter juga. Jadi madrasah-madrasah yang mana masuk ke wilayah tersebut. Status misalkan yang sudah dikunjungi di sini bisa difilter juga. Nah, di sini contohnya ada 75 madrasah yang sudah dikunjungi. Contohnya MTS Muhammadiyah Sangen. Di sini ada statusnya ya. Progres rehabilitasinya sudah 92%. Artinya pembangunan atau rehabilitasinya itu sudah 92%, sudah mencapai 92%. Kemudian terakhir di monitoring itu tanggal 4 Desember, artinya 2 hari yang lalu ya. Ini terakhir dikunjungi oleh Pak Heru Agus Sulistyo ya. Kalau misalkan mau lihat detailnya, di sini ada tombol warna merah ya. Kalau diklik di sini akan muncul detailnya. Jadi buka kunjungan. Nah, di sini ada detailnya. Jadi di di MTS Muhammadiyah Sangen ini, di sini ada tanggal monitoringnya. Misalkan dari tanggal berapa nih contohnya ya, dari tanggal 31 Oktober, kemudian dari tanggal di 31 Oktober baru 14%, kemudian 5 November sudah 22%, 13 November sudah 48%, dan seterusnya. 23 November sudah 74%, 28 November sudah 89%, dan 4 Desember sudah 92%. Ini progres rehab dari hasil pendampingannya. Dan ini catatannya. Ini catatan dari dari visitornya ya. Ini ada catatan dari visitornya
Contohnya catatan di implementasi pekerjaan, kemudian di transparansi, kemudian di akuntabilitas ya, kemudian di catatan pengelolaan aspek LS. Kalau mau lihat instrumennya, di sini ada tombol buka instrumen ya. Buka instrumen, diklik saja, nanti akan muncul hasil isian dari visitornya pada tanggal 4 Desember ya. Ini pada tanggal 4 Desember. Ini contohnya, ini implementasi pekerjaan. Ini hasil isian dari visitornya. Kemudian kalau ke bawah ya, kita lihat ini lengkap, sama transparansi juga sama, kemudian akuntabilitas. Ini kita pusat tidak bisa merubah ya. Di sini kita hanya bisa melihat hasil isian dari visitornya, jadi tidak bisa merubah, kita hanya bisa melihatnya. Dokumentasi kunjungannya, nah ini dokumentasi kunjungan ketika pada tanggal 4 Desember ya. Ini dokumentasi kunjungannya. Kalau misalkan mau dilihat perbesar, di sini ada tombol, tinggal klik saja seperti ini. Ini juga sama seperti ini. Nah, ini progres rehabnya ya mungkin ya. Selanjutnya sama ya. Kalau kita di sini ini belum diisi ya. Ini belum diisi karena ini nanti ketika sudah selesai. Sama ya, kita kembali ke sini ya. Di sini kalau misalkan kita mau lihat yang tanggal 28 November, ini sama juga, kita bisa lihat buka instrumennya di sini. Ya, sama ya hasil isiannya. Tapi beda-beda progresnya, beda-beda hasil isiannya. Dokumentasi kunjungan. Nah, ini pada tanggal 28 November ya. Di sini ada tanggalnya. Ini dokumentasi pada tanggal 28 November. Nah, ini seperti ini. Jadi ini untuk hasil dari monitoringnya. Sama ya, di sini kita kembali. Nah, di sini bisa di filter, bisa dicek-cek ya. Ini yang ke Jawa Tengah juga sama nih. Ada keterlambatan pekerjaan karena cuaca hujan, papahan kegiatan seterusnya. Ini hasil dari ininya, tinggal dicek-cek. Kalau di sini ini adalah data visitornya. Jadi kalau misalkan ada yang lupa akun, di sini bisa dilihat oleh akun konsultan ya, seluruh data visitor yang terdaftar gitu. Oke, kita kembali ke dashboard. Nah, seperti ini. Oke, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.